pada bulan September 1955, James Dean tewas dalam kecelakaan mobil yang mengerikan saat ia mengemudikan mobil Porsche Sportnya. Sesudah itu mobilnya tampaknya menjadi mobil pembawa sial. Saat mobilnya diderek dari tempat terjadinya kecelakaan dan dibawa ke garasi, mesinnya copot dan jatuh mengenai mekaniknya, dan menghancurkan kedua kakinya. Akhirnya mesinnya dibeli oleh seorang dokter, yang memasangnya di mobil balapnya dan tewas setelah itu, saat dia balapan. Pembalap lain, di balapan yang sama, tewas di mobilnya, yang dipasangi poros kar dan milik James Dean. Tempat di mana Porsche milik James Dean diperbaiki, yaitu sebuah garasi, rusak terbakar habis. Kemudian mobil itu dipamerkan di Sacramento. Namun tiba-tiba rusak berantakan dan melukai pinggul seorang remaja. Di Oregon, trailer di mana mobil itu diperbaiki terselip dan menghantam sebuah toko. Akhirnya, tahun 1959, secara misterius mobil itu rusak berantakan menjadi 11 bagian. Tahun 1930, di suatu hari di kota Detroit, seorang ibu muda yang sangat ceroboh layak berterima kasih sebesar-besarnya kepada pria bernama Joseph Figlock. Saat Figlock sedang jalan-jalan, bayi dari ibu muda itu terjatuh dari jendela pada lantai atas rumahnya tepat di atas sang pria itu. Namun beruntung, Figlock dengan cekatan menangkap bayi yang terjatuh itu dan keduanya tidak mengalami luka yang berarti. Setahun kemudian, bayi yang sama terjatuh dari jendela yang sama dan secara kebetulan pria bernama Joseph Figlock sebelumnya juga sedang lewat dan menyelamatkan nyawa sang bayi untuk kedua kalinya. Beruntung pada tahun-tahun berikutnya tidak ada kabar bahwa bayi tersebut terjatuh lagi. Mungkin sang ibu menyadari hal itu dan mengunci rapat jendela rumahnya. Pada tahun 1883, seorang pria bernama Henry Ziegler memutuskan hubungan asmara dengan sang pacar, yang membuat pacarnya itu mengalami depresi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Saudara laki-laki dari sang pacar pun sangat murka, yang kemudian mendatangi Ziegler dan menembaknya. Setelah yakin dia telah membunuh Ziegler, pria itu juga mengakhiri hidupnya dengan menembak kepalanya sendiri. Namun, kenyataannya peluru yang sebelumnya ditembakkan kepada Ziegler hanya menggores kepalanya dan tertanam di sebuah pohon. Ziegler tentu saja merasa dirinya adalah pria yang sangat beruntung. Beberapa tahun kemudian, Ziegler memutuskan untuk menebang pohon tersebut dengan peluru yang masih ada di dalamnya, karena merasa pohon itu terlalu besar dan susah untuk dirobohkan. Dia akhirnya memutuskan untuk meledakkannya dengan beberapa dinamit. Ledakan dinamit itu melontarkan peluru tadi yang kemudian bersarang di kepala Henry Ziegler. Dia pun tewas. Cerita mengenai kembar identik yang hidupnya hampir identik memang mengejutkan. Tapi mungkin tidak ada yang lebih mencengangkan dari yang satu ini. Cerita dari saudara kembar yang berasal dari Ohio, yang dipisahkan sejak lahir, dan diadopsi oleh keluarga yang berbeda. Tidak mengenal satu sama lain, kedua keluarga menamai mereka dengan nama yang sama, James. Inilah awal dari kebetulan-kebetulan itu. Kedua James tumbuh tanpa mengenal satu sama lain. Namun keduanya menjalani pelatihan pelaksana hukum, tertarik pada mechanical drawing dan pertukangan, dan menikahi wanita dengan nama Linda. Keduanya memiliki anak laki-laki yang diberi nama James Alan.
Keduanya juga menceraikan istrinya dan menikahi wanita lain. Keduanya memiliki nama Betty. Dan keduanya memiliki anjing dengan nama Toy. 40 tahun setelah terpisah, kedua pria ini berkumpul kembali dan berbagi kehidupan mereka yang kembar, sinetron banget. Pada abad ke-19, penulis cerita horor terkenal, Edgar Allan Poe, menulis sebuah buku berjudul The Narrative of Arthur Gordon Pym. Ceritanya mengenai 4 survivor dari kecelakaan kapal yang terdampar berhari-hari di tengah laut. Sebelum memutuskan untuk membunuh dan memakan awak kabin bernama Richard Parker. Bertahun-tahun setelah itu, tahun 1884, kapal layar Mignonet tenggelam. Dengan hanya 4 orang selamat, dan berhari-hari terdampar. Akhirnya 3 senior dari kru memutuskan membunuh dan memakan awak kabinnya. Nama awak kabin itu adalah Richard Parker. Tahun 1920, 3 pria Inggris bepergian terpisah melalui Peru. Saat mereka saling berkenalan, cuma mereka orang yang ada di dalam kereta. Ternyata perkenalan mereka lebih mengejutkan dari yang mereka bayangkan. Pria pertama memiliki nama Akhir Bingham, pria kedua memiliki nama Akhir Powell, dan pria ketiga memiliki nama Akhir Bingham Powell, dan mereka tidak ada hubungan saudara. Morgan Robertson, tahun 1898, menulis Futility, menggambarkan maiden voyage dari kapal mewah untuk melintasi Samudra Pasifik yang bernama Titan. Meskipun banyak yang sesumbar kapal ini tidak bisa tenggelam. Kapal ini menabrak lapisan es dan tenggelam dengan memakan banyak korban. Tahun 1912, Titanic mengalami peristiwa persis seperti yang digambarkan novel. Kalau di novel mengatakan bulan kecelakaan adalah April, peristiwa tenggelamnya Titanic juga April. Kalau di novel penumpangnya ada 3.000 orang, dalam realita sebanyak 2.207. Dalam novel ada 24 Februari, kenyataannya 20. Sebulan setelah Titanic tenggelam, kapal liar lain bepergian melintasi Atlantik yang berkabut dengan seorang anak muda yang mengendalikan. Saat dia ingat kembali mengenai Titanic, dan mengingat bahwa nama kapalnya sendiri adalah Titanian, dia mulai merinding dan menghentikan kapal. Itulah 7 kisah nyata yang menyenangkan di dunia. Terima kasih telah menyimak. Maaf jika suara saya gini. Subscribe untuk fenomena selanjutnya.